Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama saya Nurul Fadilah, NIM 20700119050, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai hakikat belajar mengajar dan pembelajaran, ciri-ciri belajar, prinsip pengajaran, dan yang terakhir prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat belajar mengajar dan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada hakikat belajar mengajar dan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari belajar mengajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Sedangkan mengajar adalah proses menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru kepada peserta didiknya, atau dapat juga dikatakan mengajar adalah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman, keterampilan kepada peserta didik untuk mewariskan budaya masyarakat kepada generasi berikutnya. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan menyampaikan informasi atau pengetahuan dari seorang guru kepada peserta didiknya, atau dapat juga dikatakan pembelajaran adalah proses, cara, dan perbuatan menjadikan orang atau manusia belajar. Selanjutnya kita akan masuk pada hakikat belajar mengajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah segala proses atau usaha yang dilakukan secara sadar, sengaja, aktif, sistematis, dan integratif untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam diri menuju ke arah kesempurnaan hidup. Sedangkan mengajar pada hakikatnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar, atau dapat pula dikatakan bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasikan lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran sehingga menimbulkan terjadinya proses belajar pada peserta didik. Sedangkan pembelajaran pada hakikatnya merupakan interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan. Yang kedua, materi yang akan saya bahas yaitu ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, yaitu sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis, tidak menetap pada itu saja, tidak pada hari itu saja, melainkan akan berlanjut untuk seterusnya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bersifat temporer. Perubahan dalam belajar bersifat temporer atau sementara dapat juga berupa perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen, tidak menetap pada hari itu saja, melainkan akan mengalami perubahan-perubahan selanjutnya, dan hal tersebut akan menetap hingga akhir hayatnya. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.
Perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkannya. Misalnya setelah belajar, dia memiliki tujuan hidup, pedoman hidup, ataupun hidupnya terarah akan menjadi apa seorang pendidik atau seseorang ke depannya. Yang keenam, perubahan mencakup aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Perubahan tingkah laku di sini mengarah pada hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Selanjutnya, materi yang ketiga, prinsip pengajaran. Prinsip pengajaran yang dapat diterapkan oleh guru-guru saat memulai proses belajar, yaitu 1. Menguasai isi materi. Sebagai seorang guru, biasanya dituntut tidak hanya untuk bisa menyampaikan materi based on text saja, tetapi juga diharapkan agar mengerti dan menguasai materi yang akan diajarkan di luar kepala. Bila bahasa yang digunakan terlalu textbook, para siswa dan siswi akan menilai bahwa kurangnya persiapan dalam mengajar materi hari ini. Yang kedua, disampaikan secara sistematis. Salah satu faktor penyebab kurang pahamnya murid terhadap materi yang disampaikan adalah karena tidak sistematisnya bahan ajar yang diberikan. Contohnya, saat guru menyampaikan materi mengenai kata majemuk, tanpa sadar ada beberapa guru yang beralih ke luar topik materi. Contohnya juga, jika kita membahas prinsip-prinsip pengajaran, maka guru tidak boleh melenceng kepada hal-hal yang di luar dari prinsip-prinsip pengajaran. Yang ketiga, menguasai karakteristik murid. Ada baiknya seorang guru juga dapat mengetahui berbagai karakteristik murid-muridnya, walaupun termasuk dalam bidang disiplin ilmu psikologi pendidikan. Akan tetapi, dengan memahami kondisi kejiwaan, sifat, dan karakteristik murid, seorang guru akan bisa membuat keputusan yang tepat dalam melibatkan murid untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga berguna untuk menghilangkan kebosanan dan rasa ngantuk pada pelajar dengan menyuguhkan sesuatu yang berbeda ataupun intermezzo lainnya masing-masing siswanya. Yang keempat, menjadikan diri sebagai panutan yang baik. Maksud dari menjadikan diri sebagai panutan yang baik, di sini para murid yang masih sekolah masih dalam proses pencarian jati dirinya, sehingga mereka akan mencoba mencari siapa tokoh favoritnya dan berniat untuk menduplikasikannya atau mencontoh apa yang dilihat terhadap diri sendiri. Bila mereka mencontoh orang yang salah, sudah tentu hasilnya akan buruk. Namun, jika peserta didik mencontoh hal yang baik, maka sudah tentu hasilnya akan baik pula. Materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir, prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Selanjutnya, prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dan standar isi Permendikbud nomor 21 tahun 2016, maka terdapat 14 prinsip pembelajaran yang dituangkan dalam standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang wajib diketahui dan dilakukan guru dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu 1. Peserta didik yang awalnya diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Guru dalam proses pembelajaran harus memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk melakukan eksplorasi pengetahuan. Pola yang selama ini peserta didik disuapi akan pengetahuan sudah tidak tepat diberi peluang dan kesempatan siswa yang menginstruksi pengetahuan melalui sumber-sumber yang difasilitasi oleh guru. Dan prinsip yang kedua yaitu dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Guru harus menyadari sumber belajar saat ini sudah banyak, bahkan peserta didik lebih cekaten menggunakan teknologi dengan akses internet. Maka, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, melainkan guru harus menggunakan dan mendorong peserta didiknya menggunakan berbagai sumber dalam belajar.
Prinsip yang ketiga yaitu dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dilihat dari pengertian dari tekstual, tekstual itu berarti adalah ide atau pemahaman yang didasarkan kepada sumber tertulis atau teks untuk disajikan kepada peserta didik. Cara ini sudah tidak tepat lagi, maka guru perlu melakukan pendekatan ilmiah atau saintifik. Prinsip yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis konten menitikberatkan bagaimana peserta didik mengetahui isi materi yang disajikan guru. Sedangkan pelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang diberikan sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam pembelajaran kurikulum 2013, guru harus melakukan pembelajaran berbasis kompetensi di mana pembelajaran yang diberikan dapat mencapai kompetensi yang ditentukan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip yang kelima yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Pembelajaran parsial adalah pembelajaran yang terpisah-pisah dan tidak terkait satu sama lain. Materi yang disajikan tidak kontekstual dan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya tidak saling berhubungan. Saat ini harus diubah, di mana pembelajaran yang dilakukan saling berkaitan dan memperhatikan keterpaduan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Prinsip yang keenam yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Kebenaran jawaban peserta didik tidak tunggal. Sudut pandang peserta didik harus diterima oleh guru dari berbagai sisi atau multidimensi dari tempat berpijaknya, karena sudut pandang peserta didik berbeda-beda. Misalnya, peserta didik melihat suatu benda hanya sebuah titik. Tetapi peserta didik yang lain melihat sebuah bola. Kedua jawaban benar. Karena yang satu melihat dari tempat dekat dan yang satunya melihat dari tempat jauh. Maka guru harus selektif memahami jawaban yang peserta didiknya dengan sudut pandangnya. Prinsip yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik bukan hanya sekedar hafalan, kemudian diungkapkan, akan tetapi harus mampu dan terampil menggunakan pengetahuan tersebut untuk memecahkan persoalan yang dihadapi kaitannya dengan mata pelajaran lain, lingkungan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, guru sudah harus mengubah pola pembelajaran ceramah, di mana penyajian materi lebih banyak diungkapkan dalam bentuk lisan guru atau bentuk informasi verbal. Prinsip yang kedelapan yaitu peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skills dan keterampilan mental atau soft skills. Hasil proses pembelajaran yang diikuti peserta didik harus menuju peningkatan kompetensi dan adanya keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental, serta keterampilan fisiknya juga keterampilan mental dan karakternya. Prinsip yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Guru mengembangkan pembiasaan yang baik, norma yang baik sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Misalnya, budaya disiplin, budaya salam sapa, budaya baca, budaya bersih, budaya bicara sopan, budaya penggunaan teknologi dengan baik, dan lain sebagainya. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, peserta didik perlu mengembangkan kecakapan berpikir, bertindak, berbudi sebagai bangsa. Bahkan, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan beradaptasi pada lingkungan global. Prinsip yang ke-10,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sesuai dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam pembelajaran, guru dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam pembelajaran, misalnya penguasaan TIK, membuat bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, akses internet, dan lain sebagainya. Prinsip yang ke-11, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan keteladanan. Dalam bahasa Jawa ingerso sung tolodo, membangun kemauan dalam bahasa Jawa ingma di mangunkarso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dalam bahasa Jawa tuturi handayani. Dalam hal ini, guru perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang dapat menjadi teladan, memberi contoh bagaimana hidup selalu belajar, hidup patuh menjalankan agama dan sikap dan karakter yang baik. Guru di depan jadi teladan, di tengah peserta didiknya menjadi teman belajar, dan serta di belakang peserta didiknya selalu mendorong, memberi semangat agar peserta didik tumbuh mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Prinsip yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Guru perlu memahami bahwa pembelajaran di sekolah tidak cukup dengan waktu yang terbatas, maka guru perlu mendesain tugas-tugas baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang dapat dikerjakan di rumah maupun melibatkan lingkungan masyarakat. Pembelajaran harus dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun masyarakat. Prinsip yang ke-13, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Dalam hal ini akan terjadi komunikasi multi arah, bukan lagi komunikasi satu arah yang bersumber dari guru. Belajar berbagi dengan teman, belajar mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Siswa dimungkinkan menjadi model guru bagi siswa lain, dan diskusi akan terbangun dan dengan efektif dan kreatif. Prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yang terakhir yaitu pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Guru harus mengembangkan semangat menghargai sesama peserta didik, baik perbedaan individual dan latar belakang peserta didik, agama, ras, dan budaya. Dalam hal ini akan bertumbuh karakteristik nasionalisme. Dalam hal ini juga peserta didik tidak akan membedakan atau memilih-milih teman yang satu dengan teman yang lainnya sesuai dengan latar belakang budaya, ekonomi, maupun kasta. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya.